Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari sistem koordinasi mengenai macam-macam kelainan dan gangguan pada sistem saraf. Beberapa macam kelainan dan gangguan pada sistem saraf, diantaranya adalah Alzheimer, cerebral palsy, kanker otak, tumor otak, epilepsi, meningitis, encephalitis, dan autisme. Kita akan kaji beberapa macam penyakit ini, diantaranya tentang apa definisinya, apa yang dimaksud dengan penyakit-penyakit tersebut, bagaimana gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, dan dari bagaimana cara pengobatannya. Alzheimer merupakan penyakit di mana kondisi sel-sel otak mati sehingga sinyal-sinyal otak sulit untuk ditransmisikan dengan baik. Nah, gejala-gejala yang terjadi pada penyakit Alzheimer adalah perubahan kepribadian, kehilangan memori yang mempengaruhi kemampuan bekerja, kesulitan mengerjakan pekerjaan biasa, masalah dengan bahasa, disorientasi waktu dan tempat, masalah dengan berpikir abstrak, kesalahan menaruh suatu barang, perubahan dalam mood atau kelakuan, serta kehilangan inisiatif. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya adalah dengan menggunakan obat yang disebut dengan donepezil atau rivastigmine yang biasanya diminum secara oral dan digunakan untuk Alzheimer taraf rendah sehingga medium. Sedangkan ada obat lain yang disebut memantin yang diminum juga secara oral untuk penyakit Alzheimer taraf sedang hingga berat. Nah, tetapi kita juga perlu tahu cara pencegahannya dari penyakit Alzheimer ini, yaitu cegah dengan mengkonsumsi minyak ikan, berolahraga rutin, mengisi teka-teki silang, dan hal yang paling penting adalah membiasakan diri untuk berpola hidup sehat. Karena biasanya Alzheimer ini tidak hanya menyerang orang lanjut usia, tetapi juga menyerang anak-anak di bawah umur. Kemudian ada yang disebut dengan Bell palsy. Bell palsy ini adalah penyakit yang menyerang saraf wajah nomor 7 sehingga menyebabkan kelumpuhan pada otot wajah di salah satu sisinya. Penyebabnya adalah trauma, bisa trauma kelahiran, patah tulang, tengkorak, kemudian luka wajah, atau telinga tengah mengalami cedera. Biasanya juga bisa karena komplikasi dari diabetes mellitus atau tumor, dan Bell palsy ini adalah merupakan kelumpuhan pada saraf wajah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian bagaimana ciri-ciri gejala dari NBP ini adalah sakit kepala, mual, kekacauan penggerakan otot, dalam mengontrol ekspresi wajah seperti senyum, kehilangan daya rasa di bagian wajah, suka meneteskan air mata dan air liur, dan hipersensitif terhadap suara di bagian telinga tengah. Kemudian tidak mampu untuk menutup mata, bagian wajah yang rusak, dan kehilangan indera perasa pada 2/3 bagian di depan lidah. Penyebabnya adalah pencegahannya adalah jangan membasuh muka dengan air dingin. Kemudian jika tidur menggunakan kipas angin, jangan sampai kipas angin itu menerpa wajah secara langsung. Kalau kita berkendaraan, gunakan helm, jaket, dan masker. Dan pengobatan secara fisioterapi. Lanjutnya kanker otak. Kanker otak merupakan pembengkakan sel neoplasma ganas yang terjadi di otak. Penyebabnya biasa karena riwayat benturan sehingga menyebabkan trauma pada jaringan otak. Dan bisa jadi penyebab tumbuhnya jaringan otak yang abnormal atau kanker tadi. Sedangkan penyebab lain bisa berupa karena pola hidup kita yang kurang sehat, suka merokok, atau makanan-makanan yang berlemak dan kekurangan serat. Kemudian bahan karsigonik
juga bisa memacu tentang adanya kanker otak, ya misalnya menggunakan minyak goreng yang terus berulang-ulang. Kemudian kita mencampurkan ke dalam bahan-bahan makanan kita zat-zat yang karsiogenik yaitu misalnya AIDA, zat pewarna buatan, penyedap, kemudian pengawet dan sebagainya. Kemudian radiasi juga bisa menyebabkan terjadinya kanker otak pada gelombang tertentu dan biasanya menimbulkan sel kanker. Gejala kanker otak adanya sakit kepala, mual, muntah, perubahan kepribadian, kelemahan atau kehilangan daya perasa di tangan atau di kaki, kekurangan koordinasi ketika berjalan, ketidaknormalan gerakan pada mata atau perubahan daya pandang, kelelahan, perubahan pada ingatan, serta perubahan pada kemampuan untuk berbicara. Bagaimana cara mencegahnya? Itu dengan cara hidup sehat dan mengkonsumsi makanan minuman yang memiliki kandungan prokseronin. Prokseronin ini merupakan zat yang sangat baik untuk mengontrol pembelahan sel dengan sempurna. Pengobatan kanker otak dilakukan biasanya dengan cara radiasi untuk membunuh sel kanker atau dengan kemoterapi atau dengan operasi. Tumor otak. Tumor otak merupakan pembengkakan sel neoplasma yang terjadi di otak dan biasanya bersifat jinak. Gejala-gejala yang timbul adalah sakit kepala, mual, muntah, perubahan kepribadian, cepat marah, ngantuk, serta depresi. Nah, pengobatan tumor otak yaitu dengan pembelahan untuk mengangkat bagian tumor tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penyakit epilepsi yang kita kenal sebagai penyakit Ayan, merupakan penyakit saraf menaun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tanpa alasan. Sehingga kata epilepsi itu sendiri sebetulnya adalah artinya serangan yang berasal dari bahasa Yunani epilepsia. Penyebabnya adalah kerusakan otak dalam proses kelahiran, luka kepala, stroke, tumor otak, atau alkohol serta zat-zat kimia yang berbahaya yang dikonsumsi oleh ibu hamil, serta nikotin yang diisap oleh ibu hamil pada saat mengandung. Gejala-gejala epilepsi adalah pandangan berkunang-kunang, gerakan menyentak pada tangan dan kaki, kejang pada tubuh, kehilangan kesadaran atau pingsan, masalah pernapasan, kehilangan kontrol untuk buang air, jatuh tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, dan tidak merespon terhadap bunyi atau kata-kata untuk beberapa saat, muncul kebingungan, keadaan mengantuk dan cepat marah, sejak mulai dari bangun tidur, dan kedipan mata yang cepat. Selanjutnya adalah penyakit meningitis. Meningitis adalah radang pada selaput otak dan selaput sumsum tulang belakang. Dan sangat serius karena selaput otak dan sumsum tulang belakang ini merupakan pengendali dari semua gerak pikiran. Nah, kemudian penyebab meningitis dikelompokkan dari dua kelompok, yaitu bakteri, biasanya Haemophilus influenza, Neisseria meningitis, dan pneumococcus. Kemudian virus, itu abses otak, encephalitis, dan limfoma. Ciri-ciri dari meningitis, sakit kepala, mual, muntah, ngantuk, demam, rahel terasa kaku, fotofobia. Fotofobia itu adalah dia tuh fobi terhadap sinar yang terang, kebingungan, sakit, atau nyeri secara bersamaan. Pencegahannya bisa dengan cara vaksin PRP atau vaksin HIV. Kemudian selanjutnya adalah encephalitis, yaitu radang yang terjadi di otak. Biasanya disebabkan oleh virus encephalitis maksud saya. Keracunan senyawa arsenik dan karbon monoksida juga merupakan penyebab dari encephalitis. Ciri-cirinya adalah sakit kepala, perubahan pada kemampuan bicara, cepat marah, leher kaku, fotofobia, lesu, perubahan dalam kewaspadaan, kebingungan dan halusinasi, kehilangan tenaga, nafsu makan, dan langkah juga menjadi goyah. Pengobatan encephalitis sebagian besar yaitu dengan pengobatan non-spesifik yang tujuannya mempertahankan fungsi organ tubuh. Bisa dengan ABC atau airway breathing circulation,
Kemudian perhatikan jumlah kalori juga penting untuk pengobatan encephalitis. Selanjutnya adalah autisme. Autisme itu sebetulnya bukanlah penyakit, melainkan kondisi di mana otak bekerja dengan cara yang berbeda dari orang lain. Autisme atau kita sebut juga ASD, ini merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan sangat bervariasi. Gangguan tersebut mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. ASD sebetulnya tidak hanya mencakup autis, tapi juga adalah sindrom Heller dan sindrom Asperger. Penyebab autis itu adalah faktor genetik dan lingkungan. Nah, gejala-gejalanya biasanya muncul di usia 2 tahun atau bahkan ada yang dari kurang 1 tahun atau sudah dewasa. Di antara gejala-gejala yang timbul adalah tidak merespon bila namanya disebut, tidak merespon emosi, tidak meniru kebiasaan orang lain, dan tidak suka bermain yang berpura-pura. Mencegahnya adalah hindari mengonsumsi obat-obat sembarangan, dan ini dilakukan sejak dalam kandungan, cukup asupan zat besi, perhatikan kenaikan berat badan sejak hamil, hindari paparan polusi, konsumsi asam folat, lakukan pemeriksaan rutin, hindari alkohol, jangan merokok, dan terapkan pola hidup sehat. Pengobatan biasanya dilakukan dengan terapi perilaku dan komunikasi atau dengan terapi keluarga atau dengan pemberian obat-obatan. Nah, itu adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Sementara beberapa penyakit dan kelainan dengan berkaitan dengan sistem hormon sudah kita bahas di pertemuan tentang hormon. Di antaranya misalnya penyakit diabetes insipidus itu karena kekurangan hormon ADH, atau penyakit diabetes mellitus ada kaitannya dengan hormon insulin, dan banyak-banyak lagi. Nah, sekarang bagaimana pengaruh obat-obatan dan narkoba terhadap sistem saraf? Apakah ada pengaruhnya? Nah, biasanya pengaruhnya berkaitan langsung dengan mekanisme kerja sistem saraf. Ya, di mana kita ketahui bahwa mekanisme kerja sistem saraf itu melalui penyaluran beda potensial listrik di sepanjang serabut saraf dan dengan zat kimia neurotransmitter di celah sinap. Jadi, biasanya pengaruhnya itu terjadi obat-obatan ini pada kerja sistem saraf di celah sinap, mengacaukan kerja dari zat kimia neurotransmitter. Obat-obatan biasanya dikenal dengan nafsa, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Itu obat atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, sehingga dapat mempengaruhi terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Nah, nafsa jika kita konsumsi mempunyai pengaruh terhadap sistem saraf dan menyebabkan efek 3 hal ini, yaitu stimulan merangsang sistem saraf, depresan menekan sistem saraf, dan halusinogen yaitu mengacaukan sistem saraf. Apa itu stimulan? Stimulan itu adalah zat atau obat-obatan yang merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak, sehingga memberikan efek senang, nikmat, bahagia, dan bertenaga, atau meningkatkan kegairahan dan kesadaran sehingga menimbulkan rasa segar, bersemangat, tidak lelah, tidak lapar, rasa nikmat dan bahagia. Tetapi ada efek lain yang ditimbulkan, yaitu disorientasi mental, rasa cemas tinggi, mudah tersinggung, gugup, sulit tidur, mual, haus,
dan keringat dingin serta hipertensi. Apa saja yang termasuk ke dalam obat-obat stimulan setia ini adalah amfetamin, metamfetamine atau sabu, ekstasi, kemudian kokain, kafein, alkohol, marijuana, nikotin atau steroid seperti terlihat dalam gambar. Nah, ada di antaranya adalah nikotin yang kalau kita lihat ternyata nikotin ini adalah kandungan yang terdapat dari rokok. Berbicara tentang rokok, faktanya rokok itu adalah pintu gerbang narkoba. Ya, kenapa? Karena faktanya bahwa di dalam rokok itu terkandung nikotin yang merupakan drug legal dan yang paling banyak membunuh. Jadi merokok itu konyol. Ya. Kenapa? Sebab kita sudah tahu bahwa di situ ada zat pembunuh, yaitu nikotin. Apakah hanya nikotin? Ternyata dalam rokok tidak hanya kandungan nikotin saja. Banyak sekali racun-racun yang terkandung di dalam rokok. Ini ada yang disebut asetik asid, penghapus cat, metan, gas buang, arsenik, racun semut putih. Kemudian ini ada karbon monoksida, yaitu gas dari knalpot. Kemudian ada metanol, yaitu bahan bakar roket. Ada ini dari dari cat. Kemudian ada amoniak sebagai pembersih lantai. Racun serangga, yaitu nikotin. Ada toluen, yaitu pelarut industri. Ada strike acid, itu sebagai bahan lilin. Ada sianida bahkan untuk racun yang digunakan untuk hukuman orang yang dihukum mati. Kemudian ini ada kadmium sebagai bahan untuk aki mobil, ada butan sebagai bahan korek api. Mana yang merupakan zat yang bermanfaat di dalam rokok? Ya, ternyata semua bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok adalah zat-zat yang sangat tidak bermanfaat bagi tubuh dan merupakan racun bagi tubuh. Makanya konyol sekali kalau kita itu merokok. Ya, walaupun ada orang yang menganggap rokok itu adalah biasa dengan dalih-dalih berbagai macam, kita sudah tahu bahwa dalam rokok ternyata banyak-banyak yang bahan-bahan yang berbahayanya, maka haram bagi kita untuk memasukkan zat-zat yang berbahaya itu ke dalam tubuh kita. Nah, kita lanjutkan bahwa nafsa juga bisa memberikan efek depresan atau depresansia, yaitu bisa menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek mengantuk sampai tidur dan bahkan sampai tidak sadarkan diri, menimbulkan perasaan nyaman dan tenang. Jadi bisa juga mempengaruhi koordinasi gerakan pada anggota badan kita, terutama gerakan antara otak kiri dan otak kanan untuk keseimbangan tubuh. Sehingga konsentrasi juga bisa terganggu. Contoh obat-obatan yang masuk ke dalam nafsa yang efek depresensia adalah heroin, morfin, pepidin, valium, alkohol, ganja, opium, barbiturat, hipnotik, sedatif, marijuana, oksidon, dan benzodiazepin serta alkohol. Lihat ya. Nah, itu adalah nafsa yang menimbulkan efek depresensia. Sedangkan ada yang bersifat menimbulkan halusinogen. Nah, halusinogen itu menyebabkan halusinasi, melihat sesuatu yang tidak nyata dan sangat dipengaruhi oleh perasaan, sehingga akan mempengaruhi perilaku yang memalukan atau membahayakan. Contoh ke dalam halusinogen adalah LSD, ganja, jamur kotoran sapi, bunga kaktus, lem, barip aika atau aibon. Ini dia. Ya, nah ini adalah efek yang ditimbulkan oleh nafsa pada waktu pakai atau setelah pakai. Yang sifatnya stimulansia, waktu pakai memang agresif, kreatif gitu, ya, komunikatif, ya. Jadi sifatnya terangsang gitu ya. Tetapi apa yang terjadi setelah dipakai?
maka jadi kurang pede, badan lemas, depresi, mengantuk. Jadi sangat berbahaya sekali. Ya, kemudian yang sifatnya depresensia itu waktu dipakai santai, nggak ada masalah, cuek, malas, ngantuk, hilang semua masalah. Tetapi setelah pemakaian jadi sensitif, depresi, lemas, gitu. Ya, sama dengan yang halusinogen. Waktu dipakai itu euforia, bahagia gitu. Ya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, menimbulkan sifat-sifat halusinasi. Tetapi setelah dipakai dia jadi depresi, pusing, dan paranoid. Nah, itu dia adalah efek dari nafsa. Jadi kita bisa membedakan nafsa itu berdasarkan efeknya. Ada 3 golongan, yaitu stimulansia, depresansia, dan halusinasi. Kita lihat juga nafsa bisa berdasarkan dari cara pakai, bentuk, dan bahan. Dari cara pakai ada nafsa yang disap, dikunyah, atau ditelan, serta disuntikan. Sedangkan bentuknya ada yang cair, padat, kristal, lem, kertas, dan ada yang bentuk-bentuk natural, misalnya bentuk daun, biji, atau bunga, serta getah. Dan kita lihat dari bahannya ada yang natural dan sintetik. Nah, berdasarkan jenisnya, nafsa ada 3 macam. Ada narkotik, ada psikotropika, dan ada zat adiktif lain. Yang narkotik adalah zat-zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, sehingga bisa menghilangkan rasa atau mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Nah, ini misalnya ganja, kokain, putau. Ya. Sedangkan yang psikotropika itu berupa obat-obatan yang khasiatnya adalah psikoaktif, mempengaruhi selektif pada susunan saraf pusat. Biasanya perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya adalah ekstasi dan amfetamin. Dan yang sifatnya adiktif lain, itu zat adiktif lain itu bahan yang pengaruhnya psikoaktif. Ya, jadi zat-zat adiktif itu banyak, misalnya kafein, nikotin, tein, ya, alkohol. Nah, itu adalah zat-zat adiktif lain. Jadi berdasarkan jenisnya kita kenal ada nafsa narkotik, nafsa psikotropik, dan nafsa zat adiktif lain. Nah, apa sih efek dari nafsa? Ya. Nafsa, kalau kita makan terus-menerus, kita konsumsi terus-menerus beberapa kali, maka tubuh kita itu akan membuat cetakan atau kita sebut dengan blueprint. Nah, cetakan ini akan menagih masukan nafsa, sehingga akibatnya tubuh akan menagih. Jadi tubuh itu akan adiksi, ketergantungan terhadap nafsa tersebut. Dampak yang ditimbulkan dengan ketergantungan ini bisa dampak fisik, bisa sosial ekonomi, bisa dampak psikis. Kalau dampak fisik, misalnya bisa sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, bisa tertular penyakit hepatitis, HIV, AIDS, ya, atau penyakit-penyakit kelamin yang lain. Bahkan kalau overdosis bisa menyebabkan kematian. Secara sosial ekonomi bisa menyebabkan jadi antisosial. Hubungan dengan keluarga tidak harmonis, dikucilkan oleh masyarakat, pendidikan terganggu, masa depan suram. Secara psikis, ini jadi lamban kerja, sering gelisah, hilang percaya diri, menghayal, penuh curiga, brutal, kesal, tertekan, menyakiti diri, bahkan bisa bunuh diri. Jadi itu dampak dari nafsa seperti itu. Karena dengan terus-terus dipakai, maka kita itu akan ketagihan. Nah, ini kaitannya dengan nafsa pengguna dan penyalahguna. Jadi akibat-akibat tadi itu terjadi pada penyalahguna. Akibat nafsa atau dampak nafsa, tadi efek nafsa, adiksi, dan akibat psikologis, psikis, dan sosial ekonomi itu adalah akibat dari si penyalahguna. Apa sih penyalahguna? Penyalahguna itu adalah yang lebih sering menggunakan dan mencari situasi di mana ia memiliki alasan untuk menggunakan. Atau ia menggunakan kalau dia itu punya masalah gitu. Kalau pengguna itu sadar digunakan. Jadi
semua aspeknya sudah dilihat, dan biasanya kalau pengguna itu adalah dilakukan untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk pengobatan, mau operasi atau apa yang memang sudah ada ahlinya untuk memang digunakan. Jadi efek-efek tadi itu terjadi pada penyalahguna, bukan pada pengguna. Nah, biasanya penyalahguna itu mempunyai alasan-alasan untuk menggunakannya. Itu coba-coba, saya ingin tahu, iseng, mencari ketenangan, menambah keberanian, tekanan lingkungan, ingin diterima oleh kelompok atau dipaksa oleh seseorang, atau mungkin tuntutan pekerjaan, misalnya karena ingin terus kelihatan pres panjang waktu gitu, misalnya artis dan sebagainya yang dituntut untuk pekerjaan seperti itu, maka digunakanlah nafsa seperti itu. Atau budaya, dalam suatu daerah kadang ada budaya-budaya tertentu untuk menggunakan nafsa, ya, sehingga nanti bisa menimbulkan adiksi. Nah, itu digunakan oleh orang-orang yang, jadi dampak dan efek ini terjadi oleh karena terjadi pada si penyalahguna, bukan pengguna. Jadi kalau pengguna itu sudah diketahui tentang kadarnya, konsentrasi yang digunakannya. Jadi biasanya tidak menimbulkan efek-efek tadi. Nah, apa sih kaitan dari pengguna nafsa dengan tadi, ya, adanya penyakit kelamin, HIV dan AIDS. Seperti tadi kita sebutkan, ini akibat dampak fisik, ya. Bahas dampak fisik, bisa tertular penyakit hepatitis. Nah, kita kaji satu aja yang ini, bisa tertular hepatitis, HIV atau penyakit kelamin. Nah, pengguna nafsa biasanya tuh menggunakan obat-obat itu adalah tadi berdasarkan kelompoknya, dihisap, disuntik dan sebagainya. Jadi menggunakannya dengan cara suntik secara tidak aman. Jadi bisa tertular IMS, infeksi menular seksual atau HIV itu karena pengguna-pengguna nafsa itu yang menyalahgunakan nafsa ini, ya, itu dengan menggunakan jarum suntik biasanya secara tidak aman. Jadi jarum suntiknya digunakan oleh beberapa orang. Nah, atau melakukan kegiatan-kegiatan seksual di bawah pengaruh nafsa. Biasanya kan kalau menggunakan nafsa, dia itu akan kehilangan kesadaran, sehingga dia itu bisa bergonta-ganti pasangan, ya, atau ada yang disebut dengan pesta seks dan sebagainya. Nah, ini sangat berisiko tinggi terhadap tertular penyakit kelamin dan HIV. Ya. IMS atau infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang dituralkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, anus maupun rongga mulut. IMS ini dapat menyebar mulai berbagai jenis cairan tubuh termasuk sperma, cairan vagina, darah, dan kalau melalui darah biasanya melalui jarum suntik tadi yang dilakukan secara tidak steril. Biasanya kalau orang nafsa yang menyalahgunakan nafsa, ya tidak memikirkan apa steril dan tidak. Nah, penyakit menular seksual ini juga bisa diturunkan dari ibu ke bayinya, bisa melalui air susunya. Atau nafsa ini juga bisa ditularkan melalui membran mukosa, penis, vagina, rektum, saluran kemih, mulut, saluran napas dan mata. Atau bisa melalui sentuhan kulit. Orang yang menyalahgunakan nafsa, maka dia itu biasanya jauh kontrol dari kesadarannya, sehingga dia itu tidak akan kontrol terhadap perilakunya, sehingga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan atau penyelewengan seksual, ya, sehingga tidak memikirkan siapa jadi pasangan seksualnya, sehingga kemungkinan tertular oleh infeksi menular seksual ini tinggi melalui penis, vagina atau rektum dan sebagainya. Nah, contoh kita lihat adalah penyakit IMS sifilis. Sifilis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema phallidium dan ini menular.
Nah, ini penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Jadi, bakteri penyakit sifilis ini dihubungkan lewat hubungan seksual pada umumnya. Nah, gitu seperti itu. Nah, orang-orang yang menyalahgunakan nafsa biasanya tadi kata saya juga hilang kontrol sehingga kemungkinan dia itu akan melanggar tentang bagaimana tentang perilaku seksualnya. Sekarang tentang AIDS atau HIV. Apa sih HIV? HIV itu merupakan kumannya, yaitu virus, retrovirus HIV itu. Ya, jadi HIV itu adalah virus retrovirus yang biasanya menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Sedang AIDS itu sendiri adalah kumpulan gejala infeksi yang disebabkan oleh HIV. Ya, itu adalah AIDS. Ya. Nah, tahapan perkembangan HIV menjadi AIDS itu seperti ini. Ada infeksi primer dulu, virus masuk ke dalam tubuh, virus HIV. Ada masa jendela sekitar 3-6 bulan. Saat virus mulai membangun kekuatan untuk menyerang, pada tahapan ini virus tidak terdeteksi namun bisa menularkan. Nah, kemudian tahapan tanpa gejala atau HIV plus sekitar 3-10 tahun. Tahapan ini virus sudah mulai berkembang, tapi penderita masih bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu terkena virus HIV ya sebagai penderita. Kemudian tahapan gejala awal. Tahapan ini mulai muncul penyakit-penyakit ringan, misalnya diare, demam, berat badan turun, influenza dan sebagainya ya. Tapi berkepanjangan itu. Tahapan gejala selanjutan yaitu mulai munculnya penyakit-penyakit yang lebih berat seperti TBC, Candida, sarkoma, karopsi dan sebagainya, dan turunnya berat badan yang secara drastis. Nah, ini tahapan perkembangan dari HIV. Jadi tidak langsung kita lihat bahwa begitu tertular akan terlihat bahwa dia itu kena HIV. Makanya kita hati-hati di saat ini. Ya, jadi dia itu seperti manusia yang tidak memperlihatkan tanda-tanda HIV. Ya, sementara itu dia menderita HIV. Orang-orang yang menyalahgunakan narkoba atau menyalahgunakan nafsa itu tidak akan kontrol terhadap ini. Oke, nah kita kemungkinan terserangnya adalah karena menggunakan jarum suntik bersama atau misalnya melakukan pesta seks bebas. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini dia jawabannya. Apa sih hubungan HIV dan nafsa? Jadi pengguna nafsa itu suka menggunakan jarum suntik secara sembarangan. Ya, dan dari jarum suntik inilah kemungkinan terinfeksinya HIV. Ya, sebab tadi kan disebutkan bahwa orang yang menderita HIV itu sekitar itu tidak terlihat langsung gejala-gejala HIV-nya, orang-orang biasa aja. Maka dia itu tidak punya curiga bahwa dia itu HIV ya menggunakan. Selain menggunakan nafsa jarum suntik juga menggunakan nafsa stimulansia. Ya. Kemudian penularannya langsung dari sistem darah seorang yang terinfeksi ke orang yang belum terinfeksi melalui jarum. Jadi itu melalui jarum semua intinya. Itulah melalui hubungan seks juga ya yang tidak sehat itu kemungkinan pengguna nafsa terinfeksi HIV. Nah, ada juga yang istilah ODHA. Apa sih ODHA? ODHA. ODHA adalah orang yang dengan virus HIV. Jadi adalah orang dengan virus HIV yang menyerang sistem imunitas tubuh tadi kita ketahui sehingga menyebabkan dia AIDS gitu. Jadi ODH itu yang terserang HIV kemudian dia menyebabkan AIDS. Ya, kumpulan gejala timbul nanti kumpulan gejala-gejala penyakit akibat menurunnya sistem imunitas tubuh seperti sudah diterangkan di bagian ini. Jadi di sini nanti. Jadi ini adalah orang ODH itu sudah sampai ke sini yang tersang HIV kemudian sampai terkumpulnya berbagai macam kumpulan-kumpulan penyakit akibat kekurangan imunitas tubuh.
Itu orang ODHA. Inilah contoh orang yang ODHA. Dengan mulut seperti ini, giginya juga, badannya juga, kelaminnya seperti ini, ya. Nah, ini tangan juga sampai menghitam, ya, kelamin seperti ini juga. Ini orang yang ODHA. Ini, ya, karena sudah ODHA itu udah itu, ya. Jadi berat badannya langsung menurun drastis seperti ini. Ini menurun drastis, ya. Nah, paru-parunya juga terserang. Itu adalah orang yang ODAH. Jadi bagaimana kita menghindarinya? Hindari nafsa, hindari pergaulan bebas, pertebal keimanan kita, tingkatkan takwa dan iman kita. Yakinlah dengan hari akhir, ya, di mana kita akan hidup tanpa belas kasih dari siapapun, kecuali belas kasih dari amal-amal yang kita perbuat. Ingat, iman kepada hari akhir, iman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada takdir dan qada, termasuk iman kepada adanya yang mencatatkan perbuatan baik kita di kiri kanan kita, yaitu Raqib dan Atid, kepada malaikat-malaikat kita. Akan menjadikan solusi kita terhindar dari nafsa ini. Jauhi nafsa, karena sudah saya utarakan bahwa ada efek yang bisa disimpulkan dan dampak-dampak yang terjadi akibat nafsa, pengaruhnya baik secara fisik maupun ekonomi dan sosial. Ya, tidak ada lain dan bukan, ayolah kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yakin bahwa kita akan bertemu dengannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan, seandainya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya gambarkan tentang pengaruh nafsa dan kelainan-kelainan pada sistem saraf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.